rasul la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul adzim. An Amirul Mu'minin Abi Hafs bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu wa rasulih. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini memang spesial, Ibu ya. 4 ustaz ya sudah dihubungi, ternyata qadarullah Allah mentakdirkan memang ketemu lagi dengan orang dalam. Padahal Bapak Ibu mohon maaf, saya juga barusan udah manasin mobil mau berangkat karena hari ini adalah tes anak saya masuk MAN 4 Jakarta. Kebetulan hujannya dari jam 7, lumayan perjalanan karena 30 menit harus sudah di lokasi. Kalau aku lihat ini semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun mungkin beberapa ustaz berhalangan, itu semua adalah takdir Allah. Kita manusia hanya berusaha mengatur yang lebih baik, yang terbaik buat kita menurut kita, tetapi Allah memiliki kuasanya. Jadi kita tidak bisa protes. Karena yakin saya bahwa Bapak Ibu semua yang di sini hadir ini adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk hadir di masjid ini, karena tidak semua orang bisa hadir di masjid ini walaupun dia sehat, walaupun dia dekat dengan masjid. Bisa jadi dia tinggal di sekitar masjid. Ada juga mungkin yang tinggalnya emang di dalam masjid gitu, tetapi dia tidak mau hadir dalam masjid ini. Tetapi ibu bapak semuanya, walaupun diumumkan tadi oleh MC bahwa pusat tidak ada, ditiadakan hari ini, tetap aja bertahan. Ini menunjukkan bahwa apa? Allah sayang kepada kita semuanya. Inilah orang-orang pilihan para jamaah Masjid As-Salam. Oleh karenanya Bapak Ibu semuanya, tidak ada kata yang patut atau yang layak dikeluarkan dari lisan kita kecuali rasa syukur kepada Allah. Karena Allah lah kita ada di sini. Karena Allah lah yang telah memberikan dan memudahkan kelancaran kita untuk hadir ke masjid ini. Karena Allah lah kita bisa sholat berjamaah, walaupun di tengah-tengah mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semua ada yang capek, lelah, letih, letut, loyo gitu. Tapi alhamdulillah Allah menggerakkan hati kita untuk berjamaah di masjid ini. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, baik dalam keadaan sakit kita harus bersyukur kepada Allah. Sakit aja kita bersyukur Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena Allah masih memberikan rasa sakit kepada kita. Kalau orang yang tidak rasakan rasa sakit, berarti kita udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi kita dalam keadaan sehat, kita harus bersyukur. Kita dalam keadaan sempit bersyukur, berarti aktivitas kita begitu banyak. Mudah-mudahan aktivitas kita sehari-hari ini hanya untuk Allah. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Jadi tugas kita sehari-hari hanya ibadah. Maka kita harus bersyukur dengan waktu yang diberikan kepada Allah kepada kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada kedua kita, seorang manusia yang begitu mulia, seorang manusia yang selalu memberi motivasi buat kita semua, seorang manusia yang akan menyelamatkan kita nanti. Walaupun kadang kita lupa bersalawat kepadanya, beliau adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini adalah umatnya Rasulullah yang istiqomah hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mungkin pada pagi hari ini saya tidak berpanjang kalam, cuma hanya mengingatkan saja bahwa di dalam Al-Quran tadi Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari sisaan api neraka. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang hadir pada pagi hari ini tidak ada yang ingin masuk neraka. Betul nggak Bapak Ibu? Bu, ada yang mau? Nggak ada ya? Kalau ada yang mau hari ini masuk neraka, sama Pak Haji Asli kasih 10 juta, ada nggak? Ya
Pak Haji. Kata Pak Haji saya sebetulnya buat masuk neraka, ini masuk surga, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Kita itu adalah orang-orang yang beriman. Kenapa Allah mengingatkan kita atau mengajak kita di dalam Al-Quran bukan orang-orang yang Muslim atau bukan orang Islam atau bukan orang-orang yang lainnya, tapi orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Otomatis kalau kita yang sadar atau kita yang tersentuh oleh Allah dengan ayat-ayatnya, atau mungkin bergetar hati kita, sebagaimana dalam surat Al-Anfal kata Allah, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu apabila mendengar nama-nama Allah gemetar hati kita. Ya. Apabila dibacakan ayat Allah, bertambahlah keimanan. Itulah kita mudah-mudahan yang ada di sini semuanya orang-orang yang selalu tersentuh hatinya, yang selalu bergetar hatinya apabila mendengar kata Allah. Kadang-kadang banyak orang mendengar azan aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukannya langsung segera bangun malah narik selimutnya lagi. Ya kan? Apalagi lagi hujan-hujan begini, mendung-mendung begini, udaranya enak banget ini. Ya, kalau kita tidak orang beriman, jam segini enaknya narik selimut lagi. Narik selimut, apalagi selimutnya dari sutra, wah halus banget. Ya, langsung hilang lagi. Tapi Allah kepada kita memberikan kesempatan. Ya di sini Allah mengingatkan kita Bapak Ibu semuanya bahwa kita diwajibkan untuk menjaga diri kita, ya, dan keluarga kita dari siksa api neraka. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa kita nggak ada yang mau, jangankan masuk ke neraka, mencium aromanya saja kita nggak mau. Dulu saya pernah dapat cerita dari guru saya, yaitu tentang seorang manusia yang masuk nerakanya terakhir. Namanya orang masuk neraka terakhir, Bapak Ibu, pasti doanya dikabulkan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Orang nggak ada lagi yang kita doa sama Allah. Ini orang yang masuk neraka terakhir, karena dia udah di neraka, dia doa, ya Allah, izinkan saya ya Allah untuk melihat surga. Minta doanya cuma melihat surga dulu, dipalingkan oleh Allah langsung dikabulkan. Dia lihat surga, subhanallah, surga itu indah ya. Dia doa lagi, ya Allah, seperti ini kalau melihat orang kurang seru. Saya ingin ya Allah masuk ke surgamu ya Allah. Karena ini orang yang terakhir masuk surga, masuk surga itu dia dikabulkan oleh Allah. Sama Allah dikasih masuk langsung. Pas melihat subhanallah, memang engkau begitu luar biasa ya Allah. Saya yang masuk surga terakhir aja melihat begitu luasnya surga, seperti seluas langit dan bumi. Subhanallah. Berarti Bapak Ibu, ini orang yang di neraka aja masih bisa doa terakhir masuk surga. Gitu. Apalagi kita sekarang yang masih ada. Makanya kita harus banyak doa di pagi hari ini yang penuh berkah ini, penuh kemuliaan ini. Yuk kita berdoa kepada Allah yang terbaik buat kita. Bukan terbaik menurut kita. Ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah sampai kita ngeluh. Doa dari umur 17 tahun sampai sekarang udah umurnya udah lumayan nih. Ya. Umur ini jelita. Ya. Jelang 50 tahun. Yang umur 50 tahun pada senyum-senyum. Kalau ibu-ibu bapak-bapak kebanyakan yang udah lewat malah. Ya. Dia doa dari 17 tahun sampai sekarang nggak pernah dikabulkan. Apakah itu Allah tidak memberikan kasih sayang kepada kita? Enggak. Bisa jadi doa yang selama ini kita minta kepada Allah itu belum yang terbaik buat kita. Bisa jadi kita butuhnya yang lain, Ibu. Ibu doa bisa sekarang dari umur 17 tahun melihat orang kemana-mana enak, nggak kehujanan, nggak kepanasan, pengen mobil BMW. Doa sampai sekarang punya anak, punya cucu belum kesampaian. Ternyata itu bukan yang terbaik buat kita. Ternyata itu bukan kendaraan yang terbaik buat kita. Bisa jadi kendaraan yang terbaik buat kita adalah hanya sebuah sajadah yang kena untuk ibu kemana-mana. Jadi kira-kira pengen di mana pergi ya sajadah dan kemana. Itulah sajadah kendaraan kita untuk yang terbaik buat kita menurut Allah. Bisa jadi. Karena kita suka dulu Allah nih nggak adil kepada saya. Padahal ibadahnya rajin, sholat tahajud tiap hari, duhanya tiap hari, beramal tiap hari, tapi doanya nggak dikabulkan. Mungkin di antara kita pernah
mengeluh kepada Allah. Kok Allah nggak sayang kepada saya? Doanya nggak dikabulkan, Pak saya. Itu berarti bahwa Allah memberikan kepada kita yang terbaik untuk kita, bukan yang terbaik untuk kita. Makanya Bapak Ibu, yuk kita sama-sama memperbaiki hidup kita. Kenapa? Tadi kita ingin masuk surga bersama-sama keluarga. Kita nggak mau. Kita nggak mau nanti hanya bapak ibunya doang yang masuk surga, tapi anak cucunya ada di neraka. Apalagi ibu-ibu, ya, doa seorang ibu itu sangat paten kalau kata orang jomblo. Ya. Jadi ibu-ibu kalau keluar lisan dari mulutnya itu jangan sederhana. Ya. Saya anak lagi nggak pulang-pulang, malah aduh ya anak bandel banget sih nggak pulang-pulang. Harusnya ini anak soleh saya mudah-mudahan segera lagi datang pulang. Jadi memperbaiki kata-kata positif, mengurangi kata-kata negatif dari diri kita, supaya kita nanti semuanya akan berkumpul dengan keluarga di dalam surga. Ya. Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat sejarah atau melihat kisah-kisah tentang neraka itu, masya Allah. Saya pernah udah ayat ini aja Bapak Ibu sebulan kagak selesai. Ya, membedah ayat yang tadi ya ayyuhalladzina amanu wa anfusakum wa ahlikum nar. Mungkin bapak-bapak yang di sini karena rajin ikut kajian pasti paham bahwa di neraka itu nanti adalah bahan untuk di neraka itu adalah bahan bakunya untuk di neraka itu adalah dari batu dan manusia. Yang dimana dikatakan itu batunya saja sebesar gunung yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita bayangkan ya Allah, gunung sebagai batunya, kita manusia sebagai apa ya Bu? Kecil banget kita. Ya, kecil banget. Kalau kita ingin introspeksi sendiri, coba lihat planet di muka bumi ini begitu banyak. Ibu bisa melihat matahari, setelah matahari ada lagi yang lain, ada yang lain. Lama-lama kita nggak kelihatan. Apalagi nanti neraka dikatakan seperti itu bahwa nanti bahan bakar neraka itu adalah dari batu dan manusia, yang batunya itu sebesar gunung yang ada di muka bumi ini. Baru mudah itu aja maksud. Terus dikatakan di situ bahwa penjaga neraka itu adalah ada 400 malaikat. Sampai ada yang mengatakan 4000 malaikat. Yang mana malaikat itu, Bapak Ibu semuanya, yang besarnya itu kalau ditempuh dari bahu kiri ke kanannya itu dengan turun burung terbang itu bisa ditempuh dengan kurang lebih 6 bulan. Jadi dari bahu kiri ke kanan terbang ke burung 6 bulan. So, saya bilang kita jalan aja 6 bulan sampai kapan nih? Kemarin ada yang berangkat haji naik sepeda berapa bulan Pak? Yang terbaru menempuh sepeda ke Mekah berapa 8 bulan ya Pak? Berarti kalau kita jalan kaki bisa sampai Mekah, bisa lebih irit kita berangkat hajinya. Ya. Jadi itu baru bayangan sebagiannya tentang neraka, Bapak Ibu semua. Sampai di hadis dikatakan yang di hadis yang lain, apabila kita melangkahkan kaki kita ke neraka maka ubun-ubun kita akan mendidih. Ada lagi mengatakan di riwayat lain, pada saat kita melangkahkan neraka, seluruh tubuh kita itu akan rontok. Semuanya rontok. Jadi ntar neraka lagi, rontok lagi. Kan kalau di neraka mah begitu. Yang dirasain sakit doang, kagak ada yang enak. Sakit lagi. Makanya baru mendengar seperti itu saja, ada seorang sahabat pada saat Rasulullah SAW menyampaikan tentang bagaimana itu neraka, ada seorang sahabat yang langsung pingsan. Baru dijelasin tentang neraka tadi, bahan bakar dari manusia yang batunya sebesar gunung. Bagaimana kalau kita melangkah seperti, baru dijelaskan sedikit tentang neraka, ada seorang sahabat yang langsung pingsan. Baru mendengar neraka itu. Kalau kita kan mendengar neraka Bapak Ibu masih ketawa-tawa, masih senyum, gitu kan? Ya, masih saya mah kalau ngomong neraka, orang sholatnya rajin, belum ajan aja di masjid, ya kan? Apalagi kalau terawih ibu-ibu, belum maghrib aja sejadahnya udah di masjid, udah berderet,
udah nungguin tuh, padahal orangnya belum datang sejarah yang kedua. Karena takut nggak kebagian yang ada tiangnya, atau nggak kebagian di pojok, atau nggak kebagian yang nyender. Nah ini tidak terjadi Bapak Ibu semuanya. Jadi seorang sahabat itu mendengarkan tentang kiamat, dia langsung pingsan. Sampai sahabat pada bingung. Dalam hatinya mungkin, walau alam, kita nggak tahu. Nah ini orang baru dalam rangkanya langsung pingsan. Sampai Rasulullah memberikan air kepada beliau sampai dia sadar semua, sampai dia kaget. Apakah ini saya sudah neraka? Kata Rasulullah, sahabat ini insya Allah calon penghuni surga. Kenapa? Saking takutnya dengan neraka, akhirnya apa? Keimanan dia itu tadi. Subhanallah. Kalau kita kan enggak, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ya ada orang cerita tentang nerakanya, coba masih lama, baru umurnya 60 tahun, baru umurnya 25 tahun, baru umurnya segini. Padahal kita nggak tahu Bapak Ibu semuanya. Bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita ikut kajian. Bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita ikut sholat subuh berjamaah. Enggak ada yang tahu Bapak Ibu semuanya. Makanya kita sekarang udah siap apa belum? Siap nggak siap? Harus siap. Tetapi kalau ditanya semua yang ada di sini, Ibu udah siap? Pasti belum. Ya Bu ya? Bu ada yang siap Bu? Belum. Kalau Pak Haji Salma siap, hari ini Pak Salma siap? Siap. Senyumnya lebar siap. Insya Allah karena udah menyiapkan semuanya. Intinya Bapak Ibu semuanya, jangan sampai satu waktu yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk ibadah jangan sampai tersia-sia. Karena waktu itu tidak bisa kembali lagi. Waktu itu tidak bisa kita ulang lagi. Ya Allah, tolong ya Allah. Tadi saya di rumah lupa, bisa ibu-ibu belum nanti sayur, lupa balik lagi boleh. Atau bapak-bapak, ya Allah, tadi saya lupa belum ngasih uang buat anak sekolah, atau mau anak untuk kartu dia olahraga lupa balik lagi ya. Karena waktu itu tidak akan bisa. Jangan sampai kita tidak menyesal Bapak Ibu semuanya pada saat kita dipanggil oleh Allah. Semua pada pengen, ya Allah izinkan saya dong ya Allah hidup lagi di dunia 5 menit aja. Atau mungkin 1 menit aja nggak bisa. Ya makanya sekarang Bapak Ibu semuanya, mumpung kita masih ada kesempatan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau Ibu Bapak semuanya bisa hari ini beramal yang terbaik, laksanakan. Karena amal itu kan tidak lihat besar kecilnya, tetapi konsistennya, ya, kontinunya. Bukan berarti harus bersedekah harus sekian juta, ya. Buat apa kita infak 50.000 atau 500.000 atau 5.000 tapi nggak ikhlas? Lebih baik 5 juta tapi ikhlas, ya Bu ya. Iya. Orang cuma infak 5.000 kagak ikhlas ya omongin aja. Kok saya nggak disebutin itu? Kok nggak ada nama saya? Kok nggak ada? Mendingan kita infak 5 juta tapi ikhlas, nggak diumumin, nggak disebutin. Yang tahu hanyalah diri kita dengan malaikat Allah. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya tadi di dalam Al-Quran tadi itu bahwa kita harus siap-siap. Jangan sampai kita terperosok ke dalam neraka. Karena kita pahami bahwa nanti kita kalau sudah meninggalkan jasa kita, tidak ada yang bisa dibawa pulang oleh kita. Walaupun barang apapun yang disayangkan kita. Ada orang kaya, dia sayang banget dengan kaos kakinya gitu. Dari kecil sampai dia bilang ini kaos kaki membawa keberuntungan. Dia pesan ke anaknya, anakku nanti kalau saya wafat, kalau kaos kaki ini dibawa pada saat meninggal, boleh gak Bu? Bu? Boleh? Gak boleh, itu cuma kaos kaki doang. Apalagi yang lain, pengen bawa istrinya, bapak-bapak meninggal itu gak bisa. Ya, mau bawa emas gak bisa, mau bawa mobil gak bisa. Yang meninggal itu udah kita aja kan. Cuman jasad kita yang dibawa. Yang akan menyelamatkan kita hanyalah 3 hal. Yang pertama apa Ibu? Amal jariah. Sekarang amal jariah kita ditimbang-timbang udah berapa ya? Udah banyak atau belum?
Apakah yang selama ini kita beramal itu dihitung sama Allah apa enggak? Kita wallahu a'lam bishawab, yang tahu, hanya Allah yang tahu dan diri kita. Kita beramal itu karena Allah atau karena orang lain, atau karena pengen tenar, atau karena apa? Jadi amal zikir. Bapak Ibu bisa melihat nanti amal kita itu mana yang baik atau baik yang buruk. Yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat ini harus kita manfaatkan. Ibu punya ilmu apa? Ajarin kepada dia. Bapak-bapak di sini mungkin ada yang ahli listrik, ajarin. Kalau tetangganya ada mati listrik, diajarin. Kalau perlu ini. Bapak-bapak ada yang jago bikin soto, ajarin. Kalau ada yang belajar, bukan berarti takut kesaingan bisnisnya. Ini sotonya spesial gitu. Entah kalau dia bisa kesaingan tapi bisnisnya jangan. Kita ajarin. Belum tentu orang yang kita ajarin itu bisa sama persis dengan kita. Ya Bapak Ibu ya, nggak ada yang sama. Mungkin Bapak Ibu boleh coba nanti di rumah. Satu keluarga berempat atau berlima masak Indomie bareng-bareng. Kan itu bumbunya nggak diracik, kayak nggak dibikin sendiri, udah ada, udah tertakar, takarannya udah. Kalau kita bikin soto mungkin bisa beda. Ya Pak Haji ya, beda gitu, beda garamnya. Kebanyakan juga nggak enak, kebanyakan gulanya juga nggak enak. Nah sekarang kan Indomie lah, atau mie instan apa aja bebas, sama-sama berempat masak. Udah matang, coba rasanya beda-beda. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Dari tangannya, dari hatinya, dari rasanya. Rasa pengen masaknya. Kalau yang nggak ikhlas biasanya nggak enak. Bapak-bapak mungkin pernah nyobain sayur istrinya, biasanya enak atau nggak enak. Nah itu berarti hati istrinya bapak itu lagi ada masalah. Jangan marah-marah sih. Kok kurang ini? Berarti istri saya kurang garam. Berarti kurang kasih sayang. Berarti sayang yang banyak. Jangan cuekin, jangan diomelin. Ini mah gagal keasinan diomelin istrinya. Apalagi biasa kalau orang tua dulu kan keasinan, wah bini gua mau kawin lagi nih. Jangan diomelin. Harusnya apa? Oh berarti saya hatinya lagi kurang baik. Kita hibur gitu. Seperti itu. Karena kan jarang bapak-bapak yang masak ya Pak ya. Biasanya ibu-ibu yang masak. Jadi kalau ada kurang-kurang jangan protes bapak-bapak. Bisa jadi pikiran atau hatinya istri kita itu lagi ada masalah. Nah kalau kita sebagai suami yang soleh itu mendekati istrinya bukan diomelin. Ya. Memang kita bukan rasul. Memang kita bukan orang yang baik banget, tetapi kita minimal menjaga harmonis dengan keluarga dan istri kita. Dulu Rasulullah pernah juga pada saat Rasulullah mencicipi keasinan, Rasulullah nggak marah, cuman kok beda nih sekarang ya? Kenapa ya Rasul? Lebih beda daripada biasanya. Pas dicicipin, ya Allah keasinan. Jadi nggak usah bapak yang marah-marah, biar ibunya aja yang introspeksi. Kalau marah-marah akhirnya apa? Peranglah dunia berdua atau terjadi rame di rumah itu gara-gara keasinan atau kemanusiaan. Makanya itulah berarti intinya apa Bapak Ibu? Kita walaupun ibadahnya sama, sholat subuh berjamaah bareng, puasa bareng, ya kan? Sholat duha bareng, sampai beramal pun kita bareng, itu belum tentu di hadapan Allah bisa sama. Itu hal yang kecil aja tadi bikin Indomie aja atau bikin mie instan aja, ibu berempat gak bakalan sama rasanya. Bagaimana kita beribadah yang tidak terlihat dan kita tidak bisa merasakan. Emang ada ibu sholat bisa merasakan enaknya di mulut di enggak kan? Yang enak itu di hati, di pikiran kita lebih tenang. Kalau masak tadi ada rasanya, enak, gurih, segar. Tapi kalau ibadah kita yang merasakan hanya kita. Makin hari kita makin baik, ibadahnya makin tenang, makin nikmat. Itu berarti ibadah kita udah pas. Rasanya pas yang diinginkan, hati kita juga pas menerimanya, pikiran juga kita pas. Itu ilmu. Maka kita kalau punya ilmu jangan pelit. Bagiin aja, nggak bakalan habis Bapak Ibu. Ada orang pengen belajar kita kasih, ada orang yang minta ilmu kita kasih, nggak bakalan habis. Justru makin banyak yang didengar oleh kita, makin banyak pahala. Saya dengan teman-teman salah satunya almarhum guru saya lewat ilmunya dahsyat, gitu kan? Di terapi. Karena almarhum dia ada, sekarang nggak ada yang terusin. Saya bilang ilmu awalnya dari beliau, walaupun almarhum lagi ada nggak pernah bilang bahwa ilmu itu dari saya. Ilmu ini dari Allah. Jangan sekali-kali karena kamu ini bilang saya yang ngajarin kamu.
tapi Allah yang ngajarin saya dan kalian. Kalau nggak ada Allah, nggak bakal ketemu kita. Itulah tanda-tanda orang yang memang nggak mau merasa dia itu nanti takut jumawa atau tahu ujung. Kalau sekarang enggak, tuh murid gue tuh sekarang menjadi profesor, murid gue tuh gue yang ngajarin. Nah, bisa habis pahala kita selama ini ngajar orang. Mungkin kita pernah tuh begitu. Mohon maaf saya atau kita orang tua, kadang kita merasa bangga kalau anak kita bisa. Wah, anaknya alhamdulillah bapak jadi profesor ya. Oh bapak alhamdulillah jadi dokter. Wah iya dong anak gua. Besok bapak ini nah itu udah sombong. Yang boleh sombong itu hanya Allah. Secara tidak langsung pahala yang selama ini kita ngurusin anak kita, yang bapak-bapak yang bisa rezeki segala macam, itu bisa habis. Malah bisa jong, malah bisa jadi malah minus. Makanya kadang-kadang gini, penyakit paling banyak itu Bapak Ibu semuanya cuma dari 3 hal. Yang pertama dari lisan kita atau mulut kita. Yang kedua dari pikiran kita. Yang ketiga dari yang kita konsumsi atau kita makan atau kita minum. Itu penyakit cuma itu doang, Pak. Jadi yang lain nggak ada. Ya, kalau Bapak sekarang mungkin ada yang sakit lambung mulu, padahal makan udah diatur. Pokoknya jam segini harus makan, jam segini harus makan, jam segini nggak pernah telat, tapi masih sakit. Kenapa? Berarti mulut dan pikirannya belum baik. Rubah dulu mulut kita, berbicaranya yang baik, nggak boleh nyakitin orang. Ya. Pikiran kita apa baik? Kita bangun tidur sehat tuh tadi tuh. Tetapi pada saat ibu atau bapak, waduh udah ajan, waduh nggak keburu sholat sunnah nih. Ya, biasa jalan kaki, karena tinggal berapa menit lagi naik nyari motor. Padahal kunci motor tuh digantung. Semalam belum tidur, dicariin. Akhirnya apa? Kagak jadi sholat subuh, asam lambung naik karena mikirin kunci. Kunci saya di mana? Sampai stres. Akhirnya apa? Naik asam lambung, nggak jadi sholat berjamaah. Kan saya. Jadi intinya yang sekarang kita sama-sama menjaga konsumsi yang kita konsumsi harus halalan thayyib. Halal belum tentu thayyib. Thayyib belum tentu halal. Balik maaf Bapak Ibu. Ya, thayyib belum tentu halal. Tapi kalau halal bisa halal. Ya. Yang kedua mulut kita. Mudah-mudahan mulut kita jangan sampai mulut ini. Bapak-bapak, ibu semua paham bahwa mulut tidak bertulang, tetapi bisa lebih tajam daripada pedang. Ya. Ibu bapak kena pisau atau lagi memotong, ibu kena cabai, lagi motong cabai kena tangan pisaunya, itu cepat sembuh, udah kering ya udah selesai. Tetapi ibu kalau ada anak ibu yang ngomong sedikit atau menyinggung hati ibu sampai itu anak udah kagak hilang-hilang kalau kita nggak ikhlas. Ya, makanya mulai saat ini yuk kita sama-sama menjaga apa yang kita konsumsi, menjaga lisan kita, menjaga pikiran. Pikiran kita memang yang bisa merubah semuanya kehidupan kita. Pikiran kita baik, insya Allah kita akan jadi orang baik. Pikiran kita insya Allah, ya Allah saya pengen masuk surga, insya Allah masuk surga. Mindsetnya jadi jangan, waduh saya masuk surga ya. Gak usah nanya-nanya lagi Bapak Ibu. Ibadah aja, dari urusan Allah kita masuk surga nerakanya mah. Ya, walaupun tiap hari kita tulis wah hari ini berbuat baik 1000, besok 1000, wah ini kurang nih, kurang 500, berkurang, itu hitungannya. Hitung-hitungan Allah itu kita nggak bisa gitu. Dulu ada kisah orang yang sudah membunuh 99 orang sampai dia taubatan nasuha, ingin taubat, sampai dia belum ketemu orang yang akan ditujunya, keburu dipanggil oleh Allah, wafat, ternyata dia bisa masuk surga. Dulu ada seorang wanita penghibur, ya, karena dia menolong seekor hewan, ya mungkin menurut kita hewan itu najis, tapi dia kasih minum, yang akhirnya wanita itu masuk surga. Kita nggak ada hebat. Bisa jadi mungkin sekarang rajin ibadah di akhirnya nggak tahu ya. Maka kita selalu berdoa mudah-mudahan Allah berikan umur kita panjang, berkah dan baik bisa beribadah kepada Allah SWT. Kita berdoa mudah-mudahan di sisa umur kita ini makin baik, makin soleh, makin solehah, makin dekat dengan Allah SWT. Mudah-mudahan sebelum dipanggil Allah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk taubat yang nasuha, taubat yang sesungguhnya, bukan taubat sambal ya Bu ya. Ini kepedesan udah besok nggak mau main sambal. Lihat bakso apa pakai sambal udah enak. Akan lagi itu tobat sambal atau tomat, obat kumat jangan. Nah Bapak Ibu semuanya, jadi itu yang kedua tadi tentang ilmu. Yang ketiga adalah anak yang soleh dan soleh.
Ya alhamdulillah kalau bapak ibu punya anak. Kalau yang nggak punya anak dari mana doain? Ya cari anak-anak yatim, anak-anak duafa yang nggak sanggup belajar atau terus sekolah, nggak bisa pengen menuntut ilmu, jadi kita kasih fasilitas. Insya Allah kita akan banyak yang doakan anak-anak asuh kita. Makanya di mana di Masjid Al-Salam ada anak asuh. Kebetulan ketua bidangnya ada di belakang. Kalau ibu-ibu sekarang waduh saya udah punya anak nih, udah nggak ada semua, nggak ada yang doain, ya berarti cari anak-anak yang lain. Jangan sesuai. Tapi hati-hati bapak ibu, anak itu bisa membawa kita, menyelamatkan kita dari neraka masuk surga, bisa juga menarik kita dari surga ke neraka. Makanya bapak-bapak yang ibu sekarang yang masih punya anak-anak, walaupun udah menikah semua, tetap kita tugas orang tua hanyalah mengingatkan, nggak boleh memaksa. Apalagi anak-anak kita bukan ibu udah ada yang punya keluarga, semua nggak bisa. Woi Tom, sholat nggak? Kalau nggak sholat, pukul nih, kita getis. Ya, bapaknya udah kepala 7 ya kan, bawa tongkat aja udah nggak kuat. Memukul anaknya borol. Ya kan? Jadi tinggal apa? Tinggal dinasihati. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah bilang kita, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati kebaikan dan kesabaran. Kita bersabar aja Bapak Ibu. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan memaksa. Ya, Rasulullah membawa Islam ini juga tidak ada paksaan buat yang nggak mau. Tugas Rasul hanya menyampaikan, tidak ada kata paksaan dalam Islam. Makanya Islam itu adalah agama yang universal, agama yang damai. Jadi kalau ada serai yang bikin kacauan di mana-mana itu berarti ngaku dia doang Islam. Ya. Karena Allah yang menuntut kita dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah dalam Islam secara menyeluruh, totalitas semuanya. Jadi dalam organ tubuh kita ini semua Islam. Nggak bisa ibu cuma Islamnya cuma pikiran doang, tapi tangan sama kakinya nggak Islam, nggak bisa. Nggak bisa ibu Islam itu hanya ibadah doang, nggak bisa. Bisnisnya pakai Islam, olahraganya pakai Islam, berkeluarganya pakai Islam, cara makan minumnya juga pakai Islam. Nggak bisa pilih-pilih. Saya mah ibadah doang aja pakai Islam. Jadi harus semuanya. Makanya tadi kata Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, totalitas. Enggak ada dikit-dikit yang ke sana, harus semuanya. Nah, jadi yang masih punya anak tadi hati-hati. Kita nggak tahu anak kita nanti akan menyelamatkan kita atau akan menjadi musuh kita. Sudah banyak kisahnya Bapak Ibu, yang anak dari kecil lurus, yang sampai wafat, sampai diprotes, dia masuk neraka. Kata Allah, kenapa kamu masuk neraka? Habis itu saya, bapak saya, dia masih sibuk ngaji sendiri, dia sibuk ibadah sendiri. Kira saya lagi nonton, lagi main, kata diingetin untuk sholat. Jadi bukan masalah ingetin doang. Masalah dia itu menjalankan, itu urusan dia udah besar. Kecuali dulu pernah kita boleh memukul anak itu kan di bawah, ya, di sekitar yang aman, bukan pukul palanya, bukan ditendang, tapi dipukul aja untuk ingetin anaknya. Itu kalau belum dewasa. Kalau dewasa nggak mungkin ya Pak ya. Anak kita tetap dipukul di pahanya, nggak mungkin. Tugas kita hanya ingetin. Tetapi yang paling mudah Bapak Ibu semuanya adalah menjadi contoh. Kita menjadi orang tua yang berikan contoh kepada kita. Jadi pada saat 15 menit sebelum rumah aja kita bersiap rapi, kita ingetin kepada anak kita, yuk siap-siap subuh, yuk kita jalan, yuk kita kesini ke masjid, yuk kita hadir di majelis taklim. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu 3 hal yang akan menyelamatkan kita terjauh atau terbebas dari sisa neraka. Makanya Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama memperbaiki diri kita, mengajak anak, mengajak keluarga besar kita untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita tahu sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Yuk kita sama-sama memanfaatkan Ramadan ini. Yuk kita sama-sama memakmurkan masjid kita ini selama bulan Ramadan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan Ramadan ini, kapan lagi? Ya, mungkin ibu-ibu tahun Ramadan kemarin ada yang jalan sholat tarawih bersama suaminya, bersama anaknya. Ya, bapak-bapak di sini ada yang bersama istrinya, bersama anaknya juga tadi tahun ini sholat tarawih sendiri, sahur sendiri. Kenapa?
tidak disadari air mata berbulan, bercucuran ya Bu ya. Kalau ingetin mau masak ya Allah sendiri, di rumah ada bapak, dulu ada anak saya nggak sendirian di rumah. Yuk kita sambut Ramadan ini dengan hati yang gembira. Ya, jangan sampai kita ya Ramadan kagak bisa ini lagi kita jualan. Ya Ramadan jangan. Justru kita sambut Ramadan ini, mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Ramadan ini mudah-mudahan bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahun lalu kita dapat itikaf bersama keluarga, tahun ini jadwalkan. Insyaallah di Masjid As-Salam akan mengadakan itikaf di 10 hari terakhir. Maka ayo bapak-bapak ibu-ibu yang tak pernah anaknya itikaf aja. Insyaallah tahun ini juga ada itikaf free. Ya Pak Haji ya, free. Jadi silakan aja. Tapi tidak menutup buat bapak ibu semua yang ingin beramal. Kalau di rumah punya beras banyak, ya udah masak aja 100 box buat makan yang sahur. Insyaallah pahalanya bersama orang itu. Ayo kita manfaatkan Ramadan besok ini, Ramadan tahun ini, Ramadan yang terbaik buat kita masing-masing. Yang tak pernah memberikan sahur, memberikan buka puasa, sekarang saatnya Bu. Tahun lalu kita nyesal ya Allah tak bahagia buat jadwal buka. Informasi dari panitia buat buka tahun ini sudah full. Tetapi tidak menutup umum yang buat ibu-ibu yang belum kebagian, silahkan boleh. Karena yang berbuka kan bukan hanya di masjid. Kita ada program takjil on the road juga. Ya, takjil berbagai takjil ke beberapa pesantren atau di jalanan beberapa orang yang lewat. Insya Allah Bapak Ibu semuanya selama Ramadan sekecil apapun yang kita berikan kepada orang lain, insya Allah itu hanya seteguk segelas air aja itu pahalanya insya Allah buat kita akan mengalir terus. Jadi makanya yuk kita sama-sama, saya juga kita semua yang di sini lebih memakmurkan masjid kita ini, lebih memaksimalkan Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan ini dikendorkan. Justru ikan 3 jam kencang, dibalik kencang. Yang biasanya tidur 6 jam dikurangi 3 jam lama-lama buat kebaikan. Ya. Yang biasanya makannya 3 piring dikurangi jadi 1 piring atau 1 piring setengah, itu bagus. Yang 1,5 piring buat yang lain. Insya Allah sehat. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, ini yang bisa saya sampaikan. Semua ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik dari Allah, yang benar dari Allah. Kalau ada kekurangan atau ada kata-kata yang salah, itu dari saya sendiri, mohon maaf. Karena ya inilah Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi, kita jangan sampai banyak mengeluh, jangan sampai banyak sumpah serapah dari mulut kita, jangan sampai banyak pikiran yang negatif dari pikiran kita. Insya Allah kalau kita yang dikonsumsi baik, mulut kita juga baik, lisan kita baik, pikiran kita baik, insya Allah kita akan baik selalu. Kita akan menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang ta'ala. Mudah-mudahan besok Ramadan kita akan mendapatkan semuanya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita setelah Ramadan akan menjadi orang-orang yang kembali ke fitrah, kembali yang suci seperti bayi yang baru lahir, tidak ada dosa sedikit. Dari saya, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan di pagi hari ini doa yang kita minta kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar Bapak Ibu 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, kita mendoakan hati kita, kita minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala kita dan keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan liman huwa yukafi wa yazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa
Jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, ya Allah, mohon angkatlah penyakitnya, ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya, ya Allah. Karena hanya Engkau yang Maha Penyembuh, ya Allah. Ya Allah, ya Razzaq, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, ya Allah, mohon mudahkanlah dan bukakanlah jalan rezekinya, ya Allah. Karena hanya Engkau yang Maha Pemberi rezeki, ya Allah. Ya Allah, ya Qawi, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah dan bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian, ya Allah, mohon kuatkanlah ia, ya Allah, untuk mampu bertahan dan bersabar, ya Allah, dan hiburlah ia dengan penuh karunia-Mu, ya Allah. Karena janji-Mu yang tak pernah Kau ingkari, ya Allah, setelah kesusahan ada kesabaran dan kemudahan. Ya Allah, ya Basir, jika ada di antara kami, ya Allah, yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, ya Allah, mudahkanlah urusannya dan luaskanlah rezekinya yang halal dan thayyiban, ya Allah. Ya Allah, ya Qudus, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada di sakit hati, ya Allah, sombong, iri, dengki dan dusta, ya Allah, mohon bersihkanlah dan sucikan hatinya, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, ya Allah, dosa guru kami, dosa sahabat kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ya Allah, ya Mujib, ijabahlah doa kami, ya Allah. Tidak ada kecuali dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Karena hanya kepada-Mu tempat kami bergantung dan kami tempat meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bunga mawar, bunga serasi, air manis, salam. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu harus selalu bersama. Jalan-jalan ke toko buku, membaca majalah sampai terselesai. Sampai jumpa dari waktu. Insya Allah Allah akan memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.